Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok grup 6 akan menjelaskan materi subruang topologi. Lema 6.2, teorema 6.1, dan teorema 6.2. Kelompok kami beranggotakan Sri Wahyuni Amilah 185004, Anissa Ardianti 185009, Sulistiyowati 185020. Lema 6.2. Misalkan Y adalah subruang dari X. Jika U adalah himpunan buka di Y dan Y merupakan himpunan buka di X, maka U merupakan himpunan buka di X. Bukti: U adalah himpunan buka. XT adalah ruang topologi. U elemen TY. Karena U himpunan buka di Y, jadi U elemen topologinya T. Y elemen TX. Karena Y himpunan buka di X, jadi Y elemen topologinya X. Karena U buka di Y atau U elemen TY, maka TY sama dengan Y irisan V, V elemen T. Maka U sama dengan Y irisan V. Karena U buka di Y dan karena U elemen TY, maka U juga merupakan hasil irisan dari Y dengan U. Y dinyatakan buka, maka Y elemen T. V dinyatakan buka, maka V elemen T. Maka elemen T irisan elemen T hasilnya juga elemen T. Maka U elemen TX, U buka di X. Karena Y dan V keduanya merupakan himpunan buka, maka Y irisan V juga merupakan himpunan buka. Contoh 6.3. Misalkan Y sama dengan interval tutup 01 adalah subset dari garis bilangan real R dalam subruang topologi. Subruang topologi mempunyai basis, yaitu semua himpunan dalam bentuk interval buka AB irisan Y, di mana interval buka AB adalah interval buka di R. Himpunan tersebut adalah himpunan yang berupa salah satu seperti di bawah ini. Jadi, X-nya itu bilangan real. Kemudian, Y-nya interval tutup 01. Basis interval buka AB irisan Y. Interval buka AB irisan Y akan menghasilkan kemungkinan 4 hasil, yaitu kemungkinan yang pertama, interval buka AB jika A dan B di Y. Kemungkinan yang kedua, interval tutup 0 buka B jika hanya B yang berada di Y. Kemungkinan yang ketiga, interval buka A tutup 1 jika hanya A yang berada di Y. Kemungkinan yang keempat, Y atau himpunan kosong jika A dan B keduanya tidak berada di Y. Berdasarkan definisi, setiap himpunan dalam bentuk ini merupakan himpunan buka di Y. Akan tetapi,
himpunan dengan tipe yang kedua dan ketiga bukan merupakan himpunan buka di ruang yang lebih besar, yaitu R. Dapat dilihat bahwa himpunan-himpunan dalam bentuk tipe 3 urutan pertama adalah merupakan elemen basis untuk topologi terurut pada Y. Jadi, dalam kasus dari Y sama dengan interval tutup 01, subruang topologi yaitu sebagai subruang topologi dari R, dan topologi terurutnya adalah sama. Contoh 6.3. Misalkan Y sama dengan interval tutup 01 gabungan himpunan 2 adalah subset dari garis bilangan real R di dalam subruang topologi pada himpunan 1 titik. Himpunan 2 adalah himpunan buka karena merupakan irisan dari himpunan buka 1/2, 5/2 dengan himpunan Y. Akan tetapi, di topologi terurut pada Y, himpunan 2 bukan merupakan himpunan buka. Sebarang elemen basis untuk topologi terurut pada Y yang memuat 2 adalah dalam bentuk X, sedemikian hingga X elemen Y dan X lebih dari A, X kurang dari atau sama dengan 2. X-nya kan bilangan real. Kemudian Y subset R. Y adalah interval tutup 01 gabungan 1 titik yaitu 2. Ingat bahwa IY sama dengan U irisan Y. U buka di X. Himpunan 2 dalam ranah bilangan real ini bukan himpunan buka, tetapi dalam ranah topologi ini merupakan himpunan buka, karena himpunan 2 merupakan irisan dari Y dengan beberapa interval buka. Jadi, himpunan 2 merupakan himpunan buka di Y. 6C1. Misalkan X adalah himpunan terurut dalam topologi terurut dan Y adalah sebuah interval atau sebuah sinergi X, maka subruang topologi dan topologi terurut pada Y adalah sama. Contoh teorema 6C1. Misalkan Y itu sinar buka 4 sampai tak hingga adalah subset dari garis bilangan real R dalam subruang topologi. Subruang topologi mempunyai basis, yaitu semua himpunan dalam bentuk interval buka AB diiriskan dengan Y, di mana interval buka AB adalah interval buka di R. Himpunan tersebut adalah himpunan yang berupa salah satu seperti di bawah ini. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, X-nya sudah diketahui bahwa pada teorema di sini sudah dijelaskan kalau X adalah himpunan terurut dalam topologi terurut, maka dapat kita asumsikan langsung di sini kalau X adalah bilangan real. Y itu siapa? Y itu adalah subsetnya R. R-nya dalam bentuk apa? R-nya itu bentuknya seperti apa? Bentuknya sembarang. Nah, pada teorema ini kan sudah dijelaskan bahwa Y adalah sebuah interval atau sebuah sinar, maka boleh menggunakan interval ataupun menggunakan sinar yang pernah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Nah, B cantik Y yaitu kita iriskan pada interval buka AB diiriskan dengan sinar buka 4 sampai tak hingga. Nah, di sini ada 3 kemungkinan hasil irisannya yang tertera pada gambar di samping. Jadi, setiap kita ambil Y dari topologi pada bilangan real,
maka kita asumsikan Y itu subruang. Nah, tinggal mencari elemen dari I-Y-nya. Nah, sudah pernah dibahas bahwa jika tidak disebutkan I-nya, maka kita asumsikan R tadi itu topologi standar, di mana elemen dari basis topologi standar itu himpunan buka AB. Jadi kesimpulannya, kalau Y-nya berbentuk interval atau sinar, maka topologi terurut dan subruang itu sama. Jadi, mengacu pada Y-nya ya teman-teman, kalau Y-nya berbentuk interval atau sinar, maka topologi terurut dan subruang topologi sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teorema 6.2. Jika A adalah subruang dari X dan B adalah subruang dari Y, maka hasil kali topologi A cross B adalah sama seperti topologi A cross B yang diwarisi dari subruang X cross Y. Di sini A diketahui subruang dari X dan B subruang dari Y. Akan dibuktikan hasil kali A cross B sama seperti topologi A cross B yang diwarisi dari subruang X cross Y. Pada teorema ini itu ingin menunjukkan bahwa untuk mencari subruang dari hasil kali topologi X cross Y itu kita bisa mencari dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu dengan mengiriskan basis untuk topologi X cross Y, yakni U cross V itu dengan A cross B sesuai dengan definisi subruang pada umumnya. Definisi subruang itu kan definisi 5.1 di mana ada X sebuah topologi dengan topologi I. Jika Y subset dari X, maka koleksi IY itu adalah Y irisan U, di mana U elemen dari I. Untuk I topologi pada X. Sama dengan di topologi hasil kali, karena U cross V itu merupakan basis topologi dari hasil kali X cross Y menurut definisi hasil kali topologi. Oleh karena itu, untuk mencari topologi pada subruangnya, kita bisa mengiriskan basis dari X cross Y itu atau U cross V dengan A cross B. Karena A itu subruang dari X dan B subruang dari Y, maka A kali B itu subset dari X cross Y. Selanjutnya, untuk hasil irisan basis U kali V hasilnya itu diiriskan dengan A cross B. Itu merupakan elemen basis subruang dari subruang topologi pada A cross B yang sudah dijelaskan di lemma 6.1 tadi. Selanjutnya berdasarkan sifat himpunan. Berdasarkan sifat himpunan untuk bentuknya bisa diubah jadi seperti itu. Ada U cross V irisan A cross B. Nah, untuk U-nya itu kan tadi himpunan buka di topologi X. Kemudian untuk V-nya himpunan buka di topologi Y. Itu sama dengan U irisan A cross V irisan B. Di mana U tadi adalah elemen dari IX atau topologi pada X. U itu elemen subruangnya dari A. Kemudian V-nya itu elemen subruangnya dari B. Dan A-nya sendiri adalah subset dari X yang menurut definisi subruang. Nah, bisa disimpulkan bahwa untuk U irisan A itu adalah elemen dari IA atau elemen dari subruang A. Kemudian untuk yang B-nya itu tadi subset dari Y. Jadi V-nya itu kan tadi elemen subruang B, I-nya kan topologi pada Y. Kemudian B-nya subset dari Y, maka V irisan B itu adalah elemen dari IB atau elemen subruang B. Nah, kesimpulannya yang awalnya tadi kita mengiriskan basis dari hasil kali X cross Y atau U kali V dengan subset subruangnya atau A cross B sama dengan kita mencari dulu subruang dari X dan subruang dari Y, kemudian dikalikan. Sehingga sesuai dengan teorema 6.2,
bahwa hasil kali A cross B sama seperti topologi A cross B yang diwarisi dari subruang X cross Y. Arti diwarisi di sini itu subruang X dengan subruang Y itu subruang dikalikan subruang. Apabila dicari dulu masing-masing subruangnya baru dikalikan kan, hasilnya sama dengan kita mencari X cross Y itu mencari basisnya lalu diiriskan dengan A cross B. Contoh soal, misal X elemennya 1, 2, 3, 4, 5 dan Y elemennya A, B, C, D, E dengan I1 adalah ruang topologi pada X elemennya himpunan kosong X 1 himpunan 3,4 himpunan 1,3,4 himpunan 2,3,4,5. Kemudian ada I2 dengan elemen himpunan kosong Y himpunan A himpunan C, D himpunan A, C, D himpunan B, C, D, E merupakan ruang topologi pada X di mana U adalah himpunan buka di X dan V adalah himpunan buka di Y. Tentukan subruang dari hasil kali topologi X cross Y. Penyelesaiannya tadi kan U itu himpunan buka di X. Kita pilih himpunan 1, himpunan 3,4, himpunan 1,3,4, himpunan 2,3,4,5. Kemudian V buka di Y. Kita ambil A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, E. Kemudian kita kalikan. Nah, hasilnya himpunan 1, A, himpunan 1, B, himpunan 1, C, 1, D, 1, E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3,A, 3,B, 3,C, 3D, 3,E, 4,A, 4,B, 4,C, 4,D, dan 4,E. Maka untuk U cross V hasilnya 1,A, 1,B, 1,C, 1,D, 1,E, 2,A, 2,B, 2,C, 2,D, 2,E, 3,A, 3,B, 3,C, 3,D, 3,E, 4,A, 4,B, 4,C, 4,D. Kemudian 4,E, 5,A, 5,B, 5,C, 5,D, dan 5,E. Akan ditunjukkan subruang dari X. Tadi kan topologi pada X itu kan I1. I1 elemennya himpunan kosong X1, 3,4, 1,3,4, 2,3,4,5. Nah, di sini ada A subset dari X. A itu elemen I1 dengan A elemennya 1,3,4 sehingga IA sama dengan U irisan A. Hasilnya himpunan 1, himpunan 3,4, himpunan 1,3,4. Akan ditunjukkan subruang dari Y. Ada I2 dengan elemen himpunan kosong Y, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, E. Ada B subset dari Y. Kemudian B itu elemen I2, mohon maaf itu bukan A ya, itu B, cuman itu B elemen dari I2 dengan B elemennya A, C, D. Sehingga untuk IB nya itu U irisan B. Maka hasilnya himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D. Akan ditunjukkan subruang dari hasil kali X cross Y. IA tadi diketahui hasilnya adalah himpunan 1, himpunan 3,4, himpunan 1,3,4. Kemudian IB-nya diketahui hasilnya adalah himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D. Kemudian dikalikan IA dikalikan dengan IB. Maka hasilnya adalah himpunan 1A, himpunan 1C, himpunan 1D, himpunan 3A, himpunan 3C, himpunan 3D, himpunan 4A, himpunan 4,C, himpunan 4,D. Jadi IA cross IB itu sama dengan U irisan A
cross V irisan B. Untuk U cross V irisan A cross B. U cross V itu tadi kan himpunan buka dari X dan Y. Kemudian untuk A cross B nya itu adalah subruang dari X dan Y. Nah, itu diiriskan, itu menghasilkan 1A, 1C, 1D, 3A, 3C, 3D, 4A, 4,C, dan 4,D. Nah, setelah kita lihat antara hasil U cross V irisan A cross B itu sama dengan U irisan A dan cross U irisan A cross V irisan B.